Hai semua, kami dari kelompok 6 ingin menyajikan presentasi mengenai menulis karya ilmiah. Sebelum itu, ayo berkenalan dengan kelompok kami. Ada Christian Yosef, ada Vaughan Kalista, ada Riza Amalia, lalu Lintang Daris, Tasya Kamila, Divani Wahyu, dan terakhir ada Tafian Devara. Yang pertama, hakikat menulis. Menulis merupakan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan seorang penulis untuk mengungkapkan fakta, perasaan, sikap, dan isi pikirannya secara jelas dan efektif kepada para pembaca. Menurut Hardianto, tahun 2009. Menurut Dalman, tahun 2015, tujuan menulis adalah tujuan penugasan, tujuan estetis, tujuan penerangan, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif, dan tujuan konsumtif. Menurut Yunus tahun 2015, menulis memiliki 4 tahapan, yaitu tahap pikir, tahap praktik, tahap penyuntingan, dan tahap publikasi. Apa saja sih manfaat menulis? Menulis mampu menghasilkan ide serta gagasan baru, membantu untuk menyalurkan ide atau gagasan, menjadi lebih cepat dalam menyerap informasi baru, membantu pembaca untuk menambah informasi, dapat mengenali potensi diri dalam menulis, dan dapat terbiasa berpikir dan berbahasa secara teratur, menurut Susanto tahun 2015. Selanjutnya adalah keterampilan membaca dalam intelektualisasi pikiran dan karya. Keterampilan membaca mempunyai 2 klasifikasi jenis menurut bentuknya, yaitu membaca intensif dan membaca ekstensif, menurut Erlina tahun 2003. Membaca intensif adalah pemahaman membaca dengan membaca dan memahami isi dari bacaan dengan cermat, teliti, dan seksama. Membaca intensif dibedakan atas membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Telaah isi memuat membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, dan membaca kreatif. Sedangkan telaah bahasa memuat membaca bahasa dan membaca sastra. Yang kedua adalah membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan pemahaman bacaan yang dilakukan dengan cepat, yang objeknya adalah bacaan yang dikuasai dan dilakukan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Baik, berdasarkan kecepatan, membaca diklasifikasikan menjadi 3, yaitu membaca memindai, membaca scanning, dan membaca skimming. Hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merujuk pada karya atau penulisan yang berlandaskan pada metodologi ilmiah atau keilmuan tertentu. Tulisan ilmiah dapat diartikan sebagai sebuah karya tulis hasil kegiatan ilmiah yang berupa artikel atau hasil penelitian. Dapat juga berupa makalah yang disajikan pada setiap forum pertemuan ilmiah. Konsep dasar karya tulis ilmiah. Penemuan kebenaran ilmiah yang kemudian dibukukan dalam karya tulis ilmiah itu bertujuan untuk pengakuan ilmiah objektif dan pengakuan praktis objektif. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, dapat menggunakan 2 pemikiran ilmiah pada lingkup keilmuan yang terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat abstrak dan tingkat empiris. Proses pemikiran ilmiah seseorang selalu memulai dengan yang disebut pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan gabungan dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Menurut J.C. Almag, pada tahun 1930, menyatakan bahwa kriteria metode ilmiah berdasarkan fakta empiris, bebas dari praduga atau prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantitatif. Serta, menurut Ibn Nazir, pada tahun 1985, menyatakan bahwa tahapan menulis karya ilmiah ialah merumuskan serta mendefinisikan masalah, mengadakan studi kepustakaan, memformulasikan hipotesis, menemukan model untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data pendukung, menyusun, menganalisa dan memberikan interpretasi, membuat generalisasi dan kesimpulan, serta membuat laporan ilmiah.
Dan struktur karya tulis ilmiah terdapat 3 bagian, yang dimana bagian pertama tersebut dikatakan sebagai bagian awal, kemudian bagian inti, dan kemudian bagian akhir. Bagian awal sendiri meliputi sampul, halaman judul, abstrak pada laporan penelitian, halaman pengesahan, dan kata pengantar. Kemudian dilanjut oleh daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lampiran jika ada, serta daftar singkat jika ada. Pada bagian inti meliputi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, yang dimana bab 1 ialah pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi, pembatasan masalah pada laporan penelitian, perumusan masalah, dan kegunaan penelitian pada laporan penelitian. Kemudian dilanjut oleh bab 2, yang dimana kajian pustaka atau landasan teori yang meliputi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Kemudian pada bab 3, metodologi penelitian, meliputi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data. Pada bab 4, hasil dan pembahasan, meliputi membuat laporan hasil penelitian dan membuat gambar atau tabel. Pada bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran, meliputi kesimpulan, implikasi, dan saran. Dan pada bagian akhir, karya tulis ilmiah meliputi daftar pustaka, lampiran, dan riwayat penulis dalam laporan penelitian. Berikut adalah contoh daftar pustaka, lampiran, dan riwayat penulis dari buku, jurnal, atau majalah ilmiah, artikel dari internet, dan buku asing yang diterjemahkan. Teknik pengutipan dan sumber rujukan. Kutipan dan teknik pengutipan. 1. Kutipan langsung. 2. Kutipan tidak langsung. Jenis dan teknik penyusunan daftar sumber rujukan. 1. Aturan penyusunan daftar sumber rujukan. 2. Penyusunan daftar sumber rujukan. Aturan penyusunan daftar sumber rujukan. Sumber kutipan yang dirujuk harus tercantum dalam daftar pustaka, begitu sebaliknya. Daftar pustaka diketik menggunakan spasi tunggal dan berurutan. Jika setiap sumber rujukan dalam daftar pustaka diketik lebih dari 1 baris, maka tulisan pada baris kedua dan seterusnya dimulai pada ketukan kelima. Jarak antara baris antar rujukan 2 spasi. Jika penulis ditulis oleh 1 orang, maka nama belakang ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti inisial nama depan dan tengah, penulisan tahun, judul, dan identitas lain. Jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis dengan aturan penulis tunggal, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Sebagai pengganti. Kata penghubung seseorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol atau menggunakan kata penghubung n kecuali seluruh naskah menggunakan bahasa Inggris. Penyusunan daftar sumber rujukan. Contoh, pertama buku teks. Jika tunggal, ainama, c.y, 2020, buku ajar mahasiswa, edisi 1, Jember, 2 dipublish. Yang kedua, format penulis lebih dari 1. Ainama, c.y, pramesti, t.k, 2020, buku ajar mahasiswa, edisi 1, Jember, 2 dipublish. Yang kedua, buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi. Universitas Jember, 2020, buku ajar mahasiswa, edisi 1, Jember, 2 dipublish. Yang ketiga ada buku teks terjemahan, yaitu ainama, c.y, 2019, student textbook, edisi 2, Crow's Nest, 2, Allen and Unwin, terjemahan oleh t.k, pramesti, 2020, buku ajar mahasiswa, edisi 1, Jember, 2 dipublish. Penyusunan daftar sumber rujukan. Yang pertama, buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi berisi himpunan peraturan, undang-undang, dan sejenisnya, yaitu nama lembaga atau title case, tahun penerbitan, judul peraturan atau undang-undang, title case, dan cetak miring, nomor atau seri peraturan, edisi atau cetakan, nama kota, 2, nama penerbit. Yang kedua, peraturan, undang-undang atau sejenisnya berupa cetak lepas.
yaitu nomor dan tahun peraturan atau undang-undang nama lembaga, titik, judul peraturan atau undang-undang, titel case dan cetak miring, titik, tanggal pengesahan atau penerbitan jika ada, titik, nomor lembaran negara jika ada, titik, kota tempat pengesahan atau penerbitan, titik 2 organisasi penerbit jika ada. Nah, di sini terdapat penyusunan daftar sumber rujukan dari artikel pada jurnal ilmiah antara lain nama belakang, koma, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel ilmiah atau scientist case, titik, nama jurnal cetak miring, titik, volume dan nomor jurnal dalam tanda kurung, titik 2, nomor halaman artikel dalam jurnal. Artikel pada proceeding antara lain nama belakang, koma, inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel dalam proceeding, title case, titik, nama proceeding cetak miring, titik, volume dan nomor proceeding jika ada, nomor proceeding dalam tanda kurung, titik 2, tanggal simposium atau seminar, titik, penerbitan proceeding jika ada, titik koma, cetak miring, titik 2, nomor halaman artikel dalam proceeding, titik. Ada pula penyusunan daftar sumber rujukan skripsi, tesis, atau disertasi antara lain nama belakang, koma, inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, titik, tahun, titik, judul skripsi atau tesis atau disertasi, title case, titik, skripsi, tesis atau disertasi, cetak miring, titik, kota perguruan tinggi, titik 2, nama program studi dan atau perguruan tinggi, titik. Dan ada pula artikel dalam buku antologi dengan editor, yaitu nama belakang, koma, inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel ilmiah atau title case, titik, dalam nama buku, titik, editor, nama editor buku, titik, kota, titik 2, penerbit. Artikel dari internet, yaitu nama belakang, koma, inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, titik, tahun tulisan, titik, judul artikel atau title case, titik, alamat akses website, titik, diakses pada tanggal akses, titik. Ada pula penyusunan daftar sumber rujukan dari berita, majalah atau surat kabar cetak antara lain nama majalah atau surat kabar, titik, tahun, titik, judul makalah atau title case, titik, volume dan atau nomor majalah atau surat kabar jika ada, titik, tanggal penerbitan, titik, halaman berita, titik, kota penerbit, titik. Artikel dari majalah atau surat kabar cetak antara lain nama belakang, koma, inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, titik, tahun, titik, judul artikel atau title case, titik, kota penerbit, titik 2, nama majalah atau surat kabar. Dan yang terakhir, terdapat makalah, pidato, ilmiah, dan sejenisnya. Antara lain, nama belakang, titik, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, tahun, titik, judul makalah atau title case, titik, sifat atau tujuan makalah, titik, kota pelaksanaan, titik 2, nama kegiatan, titik, tanggal kegiatan. Selanjutnya ada menurut hasil penelitian ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi tindakan plagiat, yaitu yang pertama ada aspek mahasiswa. Maksudnya adalah karena buruknya manajemen waktu yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut,
atau terlalu banyaknya tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan kurang siapnya mahasiswa tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, ada kesempatan oleh kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Maksudnya adalah, semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak juga kesempatan yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindakan plagiat. Yang ketiga yaitu aspek terkait dengan dosen serta subjek mata kuliah yang diajarkan, misalnya terlalu teoritis. Kemudian ada tips yang diperlukan untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama ada mencatat informasi penting dalam buku dan jurnal. Yang kedua ada mencatat judul buku atau jurnal, penulis, penerbit, tahun dan tempat terbit, jumlah halaman topik yang diambil. Yang ketiga ada memanajemen waktu pengerjaan. Yang terakhir ada kembangkan kalimat dari informasi-informasi yang telah dicatat. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 6 mengenai menulis karya ilmiah. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Semoga dari apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.